Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif. Halo semua yang ada di sini. Apa kabar kelas? Alhamdulillah, baik. Udah sembuh ya berarti ya? Sembuh banget, udah. Udah negatif. The only negativity we need in life. Yes, sir. ada Majid juga. Apa kabar, Jid? Udah lama nggak Iya ngisi nih, podcast nih. Iya nih, udah lama banget akhirnya bisa kembali lagi di podcast kontekstual. Sudah Luar biasa. berbulan-bulan absen. Good to be back ya. Ada juga Mas Sofwan. Apa kabar Mas Sofwan? Baik, alhamdulillah Raffi. Apa kabar? Baik juga. Oke, semoga teman-teman pendengar sehat-sehat terus dan moodnya bagus terus. Dan pada hari ini kita bakal ngomongin ribut-ribut ya, yang kita omongin selalu ribut-ribut ya. Episode kemarin ribut-ribut di Kuba, sekarang ribut-ribut di Timur Tengah. Kita ngomongin apa, kelas? Iya, jadi kabar terbaru ya, masih minggu ini ya, datang dari Timur Tengah dan Afrika Utara gitu. Enak gitu kalau di kelas kita sering ngomongnya Middle East and North Africa. Yes. Jadi baru Senin kemarin ya ada dari Presiden Tunisia. Jadi kan sebelumnya Tunisia itu dia negara yang sistemnya parlementer ya. Jadi ada presiden dan ada perdana menteri. Nah, yang megang kekuasaan eksekutif kan perdana menteri ini. Nah, tapi presidennya karena krisis yang berkelanjutan di Tunisia itu ya, pertama dia emang ekonominya itu tidak kunjung membaik gitu, kayak dari revolusi Arab Spring pada 2011 lalu, terus juga ditambah dengan pandemi COVID-19 yang kemudian semakin parah, dan karena pemerintah ingin dia ingin nambah beberapa restrictions dan kemudian justru semakin mempersulit masyarakat, kan itu yang dipersoalkan oleh masyarakat terutama. Terus kemudian dari presidennya yang melihat ini kayaknya dia perlu turun tangan nih, dan dia juga melihat kalau konstitusi Tunisia yang ada tuh memperbolehkan dia buat membubarkan parlemen, terus juga ya ini saking the prime minister, jadi perdana menteri sekarang udah nggak lagi dia berkuasa gitu, tapi presidennya sekarang yaitu Kais Saied, dan sekarang masih gitu sih, masih diambang ketidakpastian Tunisia. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, buat teman-teman jangan lupa follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif di Spotify dan platform podcast lainnya. Juga jangan lupa follow sosmed kita di @kontekstualcom di Twitter dan Instagram. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita-berita kayak gini, berita Tunisia, Kuba, jangan lupa juga sering-sering visit website kita di kontekstual.com. Oke, kalau gitu kita masuk lebih dalam ya. Mas Sofwan, kalau tadi kata Ikhlas ada presiden yang membubarkan parlemennya, menurunkan perdana menterinya, ini bisa dibilang kudeta nggak sih, Mas? Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang ya di seluruh dunia, terutama di tempat-tempat di mana kudeta itu kemudian punya konsekuensi konstitusional ya, seperti di Amerika Serikat misalnya. Penggunaan istilah kudeta ini punya konsekuensi. Amerika Serikat misalnya tidak boleh memberikan bantuan luar negeri gitu ya kepada pelaku kudeta. Nah, tapi jawabannya nggak bisa straightforward langsung gitu ya. Partly karena memang konstitusi dari Tunisia ini adalah konstitusi baru. Ya, kita harus ingat bahwa Tunisia ini adalah negara yang baru saja mengalami transisi dari bertahun-tahun panjang otoritarianisme, ya kan? Pada awal periode Arab Spring, ya dimulainya di Tunisia ya, ketika kondisi ekonomi yang memburuk kemudian memunculkan protes ya yang besar pada waktu itu tahun 2010. Ya, ada seorang penjual buah yang membakar diri sebagai protes atas
rezim otoritarian Zainul Abidin Ben Ali. Nah, protes yang berawal dari Tunisia ini kemudian menyebar ke seluruh Arab dan menjadi apa yang kita kenal sebagai Arab Spring. Nah, wilayah-wilayah lain yang dipengaruhi oleh Arab Spring di berbagai tempat ya, Hosni Mubarak jatuh, kemudian ya ada demonstrasi-demonstrasi sejenis di berbagai tempat seperti termasuk di Yaman pada waktu itu. Hampir semuanya kemudian berjatuhan satu demi satu, ya kan? Sampai akhirnya tinggal Tunisia nih. Nah, Tunisia mengambil pelajaran dari itu sehingga proses transisi konstitusinya sangat berhati-hati, ya, menyeimbangkan banyak kekuatan yang ada di sana pasca peristiwa pergeseran sistem politik itu. Nah, karena proses negosiasinya hati-hati, pelan-pelan, ya, dan kelompok-kelompoknya ini keterbelahannya kuat. Jadi konstitusinya Tunisia ini karena dia baru dibuat sebagai proses perbaikan politik pasca reformasi politik, dia konstitusi yang masih cenderung eksperimental gitu ya, karena kelompok-kelompok politik yang muncul di Tunisia pasca otoritarianisme ini kan punya orientasi yang berbeda-beda dan tidak semuanya akur tentang sistem politik apa yang harus dibangun setelah itu, ya kan? Akhirnya kemudian karena banyak yang khawatir bahwa mereka kalau terlalu tergesa-gesa nanti terjadi kayak Mesir gitu, yang waktu itu setelah referendum kan kemudian ada kudeta. Ya akhirnya mereka memperbaiki konstitusinya pelan-pelan gitu. Termasuk juga ini kemarin baru mau menunjuk Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian nggak jadi gitu ya, karena presiden masih keberatan dengan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini kudeta atau tidak, ya tadi susah straightforward. Pertama tadi karena konstitusinya sendiri memang belum terlalu clear ya, ini masih tested terus. Kalau presiden mengatakan tentu dia punya kemenangan konstitusional itu, ya dalam kondisi darurat, presiden bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dan presiden mengatakan bahwa ya ini kondisi COVID, masyarakat protes di jalanan melihat penanganan COVID yang berantakan, misgovernance ya, yang parah gitu ya, nggak minta maaf dan nggak bilang bahwa oh ternyata tracing itu penting gitu. Jadi ya kemudian terjadi protes di jalanan yang kemudian dijadikan alasan ini kondisi darurat ya. Dalam kondisi darurat saya bisa memberhentikan Perdana Menteri dan assume power gitu. Sementara parlemen yang dibekukan yang menolak ini dan kemudian mengatakan ya ini jelas coup atau minimal apa yang disebut sebagai soft coup ya, kudeta halus ya, kudeta lunak, tidak menggunakan tentara secara langsung kemudian ditangkapi gitu ya, tetapi ya soft coup ya, kudeta yang dilakukan yang punya konsekuensi perubahan politik. Tapi ada juga yang melihat bahwa ya barangkali memang tidak jelas antara kudeta bukan kudeta gitu ya. Yang jelas perdebatannya masih terus berlangsung dan di jalanan ini terjadi perdebatan ya. Nah, jadi supporter presiden Kais Saied mendukung langkah ini. Sudah benar ini gitu ya, pemerintah nggak jelas nih, pemerintah yang sekarang ini nggak jelas penanganan COVID-nya, ekonominya memburuk ya, biar kita nggak mati, ganti ditangani langsung aja sama presiden dan ada hak presiden di situ. Ya di sisi lain pendukung Perdana Menteri yang di backup oleh parlemen, yang di parlemen itu paling kuat tapi nggak dominan ya, paling kuat tapi nggak dominan, itu Partai An-Nahda. Ini partai yang dipimpin oleh Rashid Ghannouchi yang kemudian sering diasosiasikan ya dengan kelompok yang disebut sebagai kelompok Islamis gitu. Jadi ada perdebatannya bukan cuma soal konstitusi
atau tidak konstitusional, tapi juga ada polarisasi Islamis dan anti-Islamis juga seperti di Mesir pada waktu itu. Nah, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah Said akan melakukan ini dan memang benar dia tetap memegang komitmen demokratisasi. Jadi dia membubarkan tapi kemudian misalnya mengambil langkah-langkah penanganan darurat sementara tapi kemudian ya mendorong pemilihan umum lagi misalnya atau kemudian ya menyerahkan kepada parlemen nanti lagi atau bagaimana. Atau ya dia kemudian mengkonsolidasikan kekuasaan di dirinya sendiri ya, kembali ke sistem otoritarian. Nah, kita kayaknya sejarah yang akan bisa menilai apakah ini kudeta atau bukan, tergantung langkah-langkah yang dilakukan. Ya, benarkah Kais Saied akan bisa benar-benar akan mencoba menyelesaikan kedaruratan ini dengan menangani COVID dengan baik, menangani ekonomi dengan baik, dan kalau setelah itu berhasil ditangani ya kembali lagi ke prosedur demokratis yang normal. Atau ya dia kemudian memusatkan kekuasaan. Kalau dia kemudian memusatkan kekuasaan, malah pandeminya nggak diurus juga, nah berarti itu kudeta. Tapi kalau beneran kedaruratannya kemudian jadi prioritas dan kedaruratannya diatasi, dan setelah kedaruratannya diatasi, prosedur normal demokrasi itu resume, nah itu berarti bukan kudeta. Ya kita lihat saja nanti apakah ini kudeta atau bukan ya, karena pasal konstitusional yang ditafsirkan oleh Said itu kan ya tadi Kais Saied itu pasal 80 itu poinnya pada kondisi darurat itu. Jadi benar nggak dia kemudian memerintah untuk mengatasi kondisi darurat dan setelah itu resuming to normal democratic procedures. Ya kalau tidak ya berarti kudeta. Kalau iya barangkali ya memang bukan kudeta. Ini juga menarik soalnya kalau kita lihat reaksi dari negara-negara lain ya, karena negara-negara lain lebih concern terhadap proses demokratisasinya Tunisia yang masih berlangsung begitu ya. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan sebenarnya, apakah di masa pandemi seperti ini lebih efektif ya itu tadi, apa menunggu proses demokratisasi ini sambil berjalan seiring dengan penanganan COVID, atau ya sudah seperti yang dilakukan oleh Kais Saied ini untuk ya udah kita konsentrasikan kembali power di tangan dia sehingga bisa lebih efektif dalam penanganan pandeminya gitu ya. Oke, I see. Yang gue tangkap juga dari penjelasannya Mas Sofwan sama Majid tadi, kelihatannya di Tunisia, di politik Tunisia ini kayak ada matahari kembar gitu, karena ada presiden, ada Perdana Menteri yang dua-duanya saling tabrakan kekuasaan gitu ya. Boleh diceritain nggak mungkin Majid atau Ikhlas gitu? What's the state of the politics of Tunisia? Sistemnya apa gitu? Ada partai apa aja? Ada kepentingan apa aja yang bermain di politik Tunisia mungkin? Kalau Tunisia kan ya kita lihat dulu ya, dia sebelum sebelum 2011 itu ada di bawah diktatoran Ben Ali yang bercorak sekuler lah, sama kayak kediktatoran pada umumnya di mana-mana yang umum di dunia Arab terutama. Tapi habis setelah Arab Spring itu ya kita lihat mulai muncul ada beberapa partai yang kemudian partai dan kekuatan politik yang banyak gitu loh. Tapi partai sih ada banyak ya, maksudnya kayak di Indonesia dan multi party banget kalau bisa dibilang, sampai lebih dari 10 partai adanya, jadi sangat terpecah-pecah gitu kalau secara partainya. Tapi kalau secara aliran politik sebenarnya ya banyak kecenderungan politik itu dari partainya ya, kalau enggak dia cenderung yang Islamis kayak yang sedang berkuasa, dan sebenarnya ya tetap dari 2011 itu dia yang paling gede mayoritasnya, tapi enggak single majority, tapi secara plurality paling banyak paling kuat lah secara kekuatan politiknya, tapi enggak sampai majority di parlemen juga. Iya. Ennahda itu ya. Ennahda itu dia partai Islam moderat gitu, dan ya, Islam demokratis ya gitulah di judul-judulnya. Menarik juga lambangnya itu burung biru sama bintang merah. Wah, itu menarik tuh. Iya, jadi lambang partainya.
Iya, ini problemnya mungkin ya di negara-negara yang mengalami dekolonialisasi. Pertama, mereka di Afrika kan banyak mengalami dekolonialisasi. Itu secara umum patternnya adalah kembali ke mereka adalah menjadi pemerintahan yang diktator. Ketika masa diktator itu selesai dengan Arab Spring, dengan segala dramanya ya di Tunisia, Libya, Mesir, macam-macam itu, akhirnya bisa ada yang menjadi demokratisasi seperti Tunisia, salah satu contoh yang paling mendingan di antara negara Arab Spring yang lain dalam mengalami proses demokratisasi. Dan ketika demokratisasi kan konsekuensinya adalah muncul pandangan yang lebih diverse, yang lebih beragam. Ada tidak lagi satu pandangan saja, sekuler saja atau Islam saja, tapi itu jadi berkompetisi. Dan kompetisi itu yang belum bisa didamaikan sampai dengan sekarang. Dan ini yang kita bisa lihat pola-pola Islamis dan sekuler ini banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah. Bahkan mungkin kalau di Indonesia mungkin tahun 50-an kali ya. Tapi ya di Timur Tengah kita lihat ketika proses demokratisasi sekarang itu sangat terasa sih perbedaan pandangannya itu. Tapi lagi-lagi seperti kita juga tahun 50-an itu gak ada yang benar-benar sampai mayoritas mutlak gitu. Dan di Tunisia pun ya demikian, mereka belum ada yang sampai bisa mayoritas mutlak antara yang Islamis dan yang sekuler, belum ada yang bisa benar-benar mayoritas mutlak untuk bisa mengatur konstitusinya sesuai dengan ideologinya mereka. Gitu. Oke. Ini berarti kayak semacam tes untuk durability dari alumni Arab Spring gitu ya. Jadi Iya. Ini kan apakah demokrasi di Timur Tengah itu bekerja atau enggak? Iya, ini sering disebut sebagai keberhasilan terakhir ya dari Arab Spring ya. Tapi saya tidak mau kita terjebak dalam perspektif orientalis yang mengatakan bahwa memang Timur Tengah itu nggak bisa demokrasi gitu, esensialis yang nggak pas ya, karena banyak faktor yang membuat seperti itu, dan salah satunya ya faktor relasi dengan elit-elit Barat juga gitu ya, yang menyponsori berbagai elit diktator kalau sesuai dengan kepentingan dia gitu. Ya saya kira karena pengalaman panjang dengan kediktatoran tadi, maka kemudian memang polarisasinya itu agak ekstrim gitu. Ada yang tadinya di penjara dan disiksa di dalam penjara, ya ketika dia bebas, dia kemudian punya aspirasi politik yang sama sekali berbeda dengan apa yang ada di masyarakat hari ini misalnya. Nah sementara masyarakat ada yang sekian lama hidup dengan model yang berbeda gitu kan, sehingga ya ada benturan-benturan ini di dalam proses demokratik gitu. Tapi saya kira yang di Tunisia ini mencoba belajar kok gitu. Mereka belajar dari pengalaman Libya, pengalaman Mesir gitu, sehingga mereka melakukan kalkulasi ketika membuat tindakan-tindakan politik. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok itu juga saling mengkalkulasi supaya tidak terlalu menyakiti yang lain, ya, tidak terlalu membuat takut yang lain. Ya, termasuk misalnya presiden ini kan maju sebagai calon independen. Ini kan menarik. Jadi presiden tapi calonnya independen. Kenapa? Karena partai-partai takut gitu ya, kalau saya menang pemilu nih, si An-Nahda ini sebenarnya menang pemilu, tapi kalau saya ngajuin calon nanti malah bikin yang lain takut, kayak yang terjadi pada FJP di Mesir. Karena itu dia malah dia kemudian mendukung dan membuka peluang supaya yang naik adalah presiden yang tidak mewakili golongan politik apapun. Jadi Kais Saied ini justru menarik karena dia tidak punya latar belakang partai politik. Ya dia sipil, independen, ahli hukum gitu, yang kemudian dimajukan karena faksi-faksi politik yang sangat berbeda di Tunisia itu mencoba mencari kompromi yang pas gitu kira-kira. Nah cuma ternyata sudah sama-sama saling berhati-hati begitu juga, ya ketegangan-ketegangan itu tidak selalu bisa diatasi ya kan.
Dibandingkan dengan yang lain-lain, An-Nahda ini banyak menyesuaikan diri. Mereka takut diperlakukan seperti FJP kan, makanya nggak terlalu Islamis banget gitu. Dia kemudian menyesuaikan, kita nggak Islamis, kita Demokrat yang ya seperti CDU gitu kan, Christian Demokrat di Eropa, ya masa nggak boleh ada Islam kayak di Indonesia nasional ya, religius gitu. Nah kira-kira seperti itu nasionalis religius ya. karena khawatir pada itu. Tapi musuh-musuhnya An-Nahda nggak percaya, ini pura-pura doang nih, takiyah nih gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kecurigaannya masih sangat kuat. Dia juga bukan anti Islam in the sense dia seperti Ben Ali yang menyuruh orang berbuka puasa pas Ramadan gitu ya. Tapi dia religius gitu, tetapi dia nggak cocok sama An-Nahda yang walaupun ini diasosiasikan dengan Islamis, dan ya makanya kemudian frame terhadap konflik ini bisa macam-macam gitu. Dan semuanya ada elemen-elemennya, ada elemen seperti paralel seperti Mesir gitu ya, Islamis versus anti-Islamis gitu, tapi ada elemen-elemen lain juga, jadi nggak bisa otomatis disamakan dengan apa yang terjadi di Mesir karena lebih kompleks ya. Yang jelas aktor-aktor politik di Tunisia sebenarnya lebih berani berkompromi dan bereksperimen supaya demokrasi masih bisa lanjut. Termasuk ini kemarin menarik, reaksi pertama dari An-Nahda kan nggak langsung mengecam gitu ya. Mereka calculated juga responnya. Sempat mengecam, kemudian sempat menerima sebentar, kemudian kalkulasi ternyata bisa protes juga dan seterusnya gitu. Jadi masih dinamis terus karena kayaknya semuanya masih mengkalkulasi risiko gitu. Ada yang benar-benar berkomitmen pada demokrasi dan kecewa pada An-Nahda dan khawatir pada dominasi An-Nahda misalnya, tapi mereka juga takut ini dibajak untuk ya kembali ke otoritarianisme. Ada yang memang ingin kembali ke otoritarianisme. Ada yang melihat bahwa ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Jadi perspektifnya macam-macam, makanya di jalanan masih ramai. Jadi pertanyaan awal tadi apakah ini kudeta atau tidak, ya masih akan dibuktikan oleh sejarah. Dan saya kira aktor-aktor sedang berkompetisi mendefinisikan ini sebagai apa. Semoga aktor-aktornya mau mendefinisikan ini, mendiskusikan ini dengan proses damai ya. Jadi kita tidak perlu melihat tragedi yang terjadi di Mesir gitu ya, ketika ada ribuan orang dibantai dalam satu waktu ya pada waktu itu. Tapi seharusnya tidak, karena kondisi politiknya cukup berbeda ya. Iya, ini juga lumayan beda ya dari Mesir yang waktu itu kan cepat begitu ya terpilih presiden, terus Mursi habis itu nggak lama, hanya dalam waktu 2 tahunan kalau nggak salah dikudeta lagi sama militer. Kalau di kalau di Tunisia kelihatannya lebih lama. Sudah 10 tahunan dan ya lumayan stabil lah ininya, meskipun nggak bisa dibilang stabil banget, tapi ya setidaknya sudah lebih mendingan dibandingkan Timur Tengah yang lain. Dan mereka udah ada aspirasi untuk membentuk pemerintahan bersama dari kalangan itu ya Pak. Pemerintahan bersama antar partai-partai yang berseberangan di parlemen. Betul. Jadi polarisasinya juga coba dikelola. Islamis mau kompromi, yang sekuler juga mau kompromi sebenarnya. Kita geser dikit ya ke region ya, ke Timur Tengah. Ini kan Timur Tengah ini kan region yang salah satu region yang paling kompleks. Menurut gue yang paling kompleks dari sisi tensi politiknya dan lain-lain. Terus kalau kita melihat kejadian di Tunisia ini, krisis politik di Tunisia ini, ada nggak sih pihak-pihak lain yang terlibat selain Tunisia? Kan biasanya di Timur Tengah tuh ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam intrik politik dalam negeri gitu ya. Di Tunisia ada nggak? Kalau menurut gue sih kemungkinan besar ada ya, dan emang benar secara region ya, Timur Tengah itu adalah region yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan ekstrateritorial gitu. Jadi ya emang kekuatan-kekuatan luar gitu.
ketika dulu pasca dulu kan setelah zaman Ottoman itu dia dikuasain sama Inggris, Prancis dan kawan-kawan, dan habis itu ya sampai sekarang batas-batas nation states itu ya dari yang digariskan dulu gitu di perjanjian Sykes-Picot dan lain-lainnya gitu. Nah, eh, dan sampai sekarang masih kayak gitu ya, masih ada keributan di Syria, di Irak dan di Yaman gitu, itu masih dengan involvement nggak cuman pemain di sana aja, pemain di Timur Tengah yang sering kita dengar kayak ribut-ribut Arab Saudi dan sekutunya sama Iran gitu, tapi juga ya hampir aktor-aktor dari seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, terus juga Rusia, bahkan ya sekarang-sekarang China juga gitu. Dan sebenarnya kalau terkait yang Tunisia sih, gue belum tahu dalam banget, tapi ya kan ada kabar-kabarnya ini katanya presidennya ini juga di backing sama UAE, Uni Emirat Arab, sama juga kemarin baru ada pernyataan dari Menlu AS itu di Anthony Blinken ya, kalau Amerika Serikat kayak ya percayalah sama presiden Tunisia ini, karena dia bilang ya dia berkomitmen terhadap demokrasi gitu kan. Terus ya gitu sih, maksudnya kayak kelihatan kira-kira dari pernyataan-pernyataan diplomatik itu yang have a positive view terhadap presiden Tunisia sekarang itu yang Kais Saied yang membubarkan parlemen dan menurunkan perdana menteri itu siapa, dan ya mungkin akan ada keterlibatannya. Nah, ini sesuatu yang membutuhkan penelitian lebih lanjut ya. Misalnya seorang senator Amerika Serikat, ini Chris Murphy, ini meminta Biden untuk ngecek jangan-jangan ada peran dari kekuatan lain ya, Arab Saudi atau Uni Emirat Arab di dalam kejadian ini gitu ya. Amerika Serikat sendiri juga sudah menghubungi Presiden Kais Saied untuk ya kembali untuk menghormati hukum ya, dan kembali ke jalan demokratis gitu ya istilahnya yang kemudian disampaikan. Sulit memang untuk kemudian melihat misalnya apakah benar ada intervensi ya, kalau yang kelompok-kelompok yang cenderung menyamakan kasus Tunisia dengan kasus Mesir misalnya akan langsung dengan tegas menunjuk hidung Uni Emirat Arab atau Arab Saudi gitu ya, yang memang menyambut gembira peristiwa ini gitu ya, karena ya ini artinya satu-satunya kekuatan yang mereka takuti dari Arab Spring itu ya sudah habis gitu. Makanya media-media Saudi dan Uni Emirat Arab itu kan bikin headline yang memuji ini gitu ya, memuji langkah Kais Saied misal, dan frame-nya adalah ya memang anti Muslim Brotherhood gitu. Jadi media-media Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir itu semuanya merayakan ini sebagai keberhasilan perlawanan terhadap Muslim Brotherhood ya, terhadap Ikhwanul Muslimin ya. Al-Ahram ya bicara tentang jatuhnya pertahanan terakhir Ikhwanul Muslimin di Arab ya. Waduh. Jadi kemudian ini media Saudi OKAS ya merayakannya sebagai perlawanan rakyat Tunisia pada Ikhwanul Muslimin gitu. Jadi di negara-negara Teluk ini yang khawatir ya, negara Teluk dan Mesir yang disupport oleh negara Teluk ya, mereka melihat Tunisia sebagai ancaman gitu, karena itu satu-satunya tempat di mana kelompok yang dianggap berjejaring dengan Ikhwanul Muslimin gitu ya, itu dapat tempat di politik gitu ya. Jadi mereka maunya ya habis sekalian. Cuma
kalau hanya dengan reaksi itu saja kemudian kita mengatakan ada intervensi, rasanya ya harus berhati-hati juga. Jadi orang senang ada kecelakaan, itu belum tentu orang yang mendalangi kecelakaan, ya kan? Iya, Jadi betul. bahwa mereka merayakan tindakan Presiden Tunisia ini, ya gitu, itu clear. Bahwa mereka happy dengan ini, itu clear. Bahwa mereka nanti menyiapkan bantuan untuk membuat Presiden bisa mengatasi pandemi dan ekonominya membaik, gitu ya. Ya itu clear, pasti mereka akan bantu. Ya karena mereka ingin tentu si Presiden sukses sehingga popularitasnya bertahan, ya kan. Sehingga ya mereka bisa mencegah kekuatan yang mereka tidak sukai itu masuk lagi ke dalam politik. Tapi apakah mereka menyutradarai ini? Barangkali sejauh ini, ya nanti mungkin bisa berubah, tapi sejauh ini indikasinya sepertinya belum gitu ya. Belum ada indikasi kuat ke sana ya, selain tadi. Kalau kita baca tulisan-tulisan pengamat Timur Tengah, ya ini memang lebih disebabkan karena dinamika internal Tunisia ya. Jadi negosiasi antar kelompok yang masing-masing masih menganggap rivalnya sebagai ancaman eksistensial, mencoba berkompromi tapi kondisi semakin sulit gitu ya. Kemudian ada ya tadi kegagalan menangani pandemi dan seterusnya, sehingga muncul kekecewaan. Tunisia sendiri kan ya tadi Ghannouchi itu menang pemilu parlemen ya, Nahda, tapi dia takut menjadi seperti Mesir. Jadi dia juga nggak terlalu agresif gitu kan. Tapi dia lama-lama gitu ya, meskipun nggak terlalu dominan, tetapi tetap berada di kekuasaan terus, dan nggak terlalu sukses kekuasaannya. Kepemimpinan nggak terlalu sukses. Jadi popularitasnya Ghannouchi juga turun. Popularitasnya Ennahda juga turun. Dan di jalan-jalan muncul banyak demonstrasi untuk menurunkan Perdana Menteri. Nah ini seperti di beberapa tempat lain ya. Di Malaysia aja kan ada demo menurunkan Perdana Menteri, penanganan COVID-nya berantakan gitu. Dan untungnya nggak apa ya, kalau di Indonesia cuma ada pengumumannya doang, nggak tahu siapa yang ngumumin kan. Kalau di Tunisia beneran ada demonya gitu, dan kemudian Presiden melihat wah ini kesempatan ya, antara Presiden memang dia sudah ada hubungan yang tidak terlalu akur dengan parlemen dan tidak terlalu akur sama Perdana Menteri, ya dia melihat ini sebagai kesempatan politik untuk masuk. Nah masalahnya apakah ini benar-benar untuk mengembalikan komitmen pada demokrasi, atau ya ini momentum untuk memusatkan kekuasaan. Nah, ini pertanyaan yang belum bisa kita jawab sekarang. Tapi tadi apakah ada kekuatan lain yang intervensi? Mungkin lebih ke merayakan dan turut berbahagia dan mendukung setelah itu, tetapi mungkin keputusannya ya lebih disebabkan oleh dinamika dan friksi internal awalnya. Ya, tapi kemudian semakin ke sini ya pasti ada dukungan nanti gitu ya. Ya supaya untuk bisa menangani COVID, memperbaiki ekonomi kan butuh duit. Ya kayak Mesir itu berantakan ekonominya sebenarnya. Ya tapi karena ada dukungan dari Uni Emirat Arab dan Saudi, ya agak terbantu gitu kan. Nah ini Tunisia juga mungkin begitu. Ya untuk short termnya ya. Ini ya supaya bisa bertahan, ya rezim-rezim yang suka dengan perkembangan ini ya pasti akan mendukung. Tapi itu tidak berarti bahwa mereka dari awal itu merencanakan kudeta. Jadi lebih ke mungkin dinamika internal, tapi ya karena konstelasi politik regional ya ada yang senang dan kemudian wah bagus nih gitu ya, kita dukung aja gitu. Ya tapi ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut sih, apakah ada intervensi dari awal atau tidak. Ya itu perlu lebih hati-hati lagi, karena jangan sampai over generalizing aja ya. Karena ini karena dia ada yang senang dia yang jadi dalang ya kan belum tentu juga.
Kita juga udah sering bilang ya kalau Tunisia itu salah satu alumni dari Arab Spring yang paling sukses karena dia berhasil membangun sebuah pemerintahan yang relatif stabil gitu kalau dibandingin sama pemerintahan di Timur Tengah lainnya yang mengalami Arab Spring. Terus dengan adanya krisis ini, menurut lo deh Jit, what does it say about Arab Spring? Apakah Arab Winter is coming or is gonna last? Kalau kita ngelihat teori demokratisasi aja misalnya, saya jadi ingat bukunya Charles Tilly kalau nggak salah. Tentang demokratisasi, bahwa demokratisasi itu ya never ending proses, dia akan selalu aja ada ya demokratisasi terus dedemokratisasi, ada naik ada turun, dan itu pengalamannya dia berkaca dari pengalamannya Eropa begitu ya. Itu Eropa yang sudah mulai demokratisasi berabad-abad silam. Nah ini kan Arab itu kan baru mulai demokratisasinya ya Arab Spring itu 10 tahun yang lalu. Jadi akan terlalu prematur kalau bilang demokratisasi di dunia Arab ini berhasil atau tidak dari 10 tahun yang berjalan ini. Jadi harus dilihat dulu prosesnya, dan kita juga bisa lihat kan Tunisia ini yang relatif tadi dibilang sama Raffi juga, yang alumni Arab Spring yang paling mendingan dibandingkan yang lain. Libya sampai sekarang masih belum stabil. Mesir baru 2 tahun terpilih melalui pemilu, dikudeta lagi gitu kan ya. Di Suriah masih sampai sekarang masih belum jelas ini berhasil apa enggak Arab Spring-nya gitu kan. Itu kan artinya Tunisia sebagai salah satu negara yang paling mendingan dibandingkan yang lain, pasti butuh proses juga dalam demokratisasi, dan ini ya salah satu ujian lah dalam proses demokratisasi itu, apakah dia semakin demokratis atau dia justru berkurang lagi demokrasi. Tadi itu memang dimensi regionalnya juga sebenarnya kuat ya. Jadi tentu saja betul bahwa kita nggak boleh langsung overclaim, tapi betul juga ada indikasi-indikasi itu ya selain yang tadi. Ini menarik nih, ternyata sebelumnya pernah ada klaim dari intelijen Turki bahwa Uni Emirat Arab itu mendorong oposisi di Tunisia untuk melakukan kudeta. Ini ada Turki juga nih, ada Turki yang sebelumnya, ini sebelum kudeta, ini kejadian tahun lalu 2020. Jadi ya kalau kemudian kejadian ya kemudian ada analisis yang demikian ya wajar juga gitu ya. Jadi ini memang kemudian ada faksi Turki Qatar ya, melawan faksi negara-negara Teluk ya. Turki Qatar ini makanya kemarin pas kudeta, kalau kita lihat itu kudeta atau pas tindakan darurat itu dilakukan ya, aparat keamanan langsung menyerang Al Jazeera ya, karena Al Jazeera dianggap ya sebagai media yang terafiliasi dengan Qatar ya. Turki Qatar ya. Qatar ya porosnya Turki Qatar ya, melawan Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Mesir. Ini kan juga poros yang kelihatan di Libya. Jadi ini terhubung dengan banyak isu yang lain. Tapi memang pembuktiannya ya susah. Apakah benar klaim Turki gitu? Atau Turki ya klaim-klaim aja gitu? Atau bagaimana? Ini semuanya butuh pembuktian lebih lanjut. Cuma intinya sejarah yang akan bisa melihat ya, dan ini kelihatan dari tindakan-tindakan yang nanti diambil oleh sang presiden. Apakah presiden akan upholding rule of law? Apakah presiden akan benar-benar mengatasi pandemi, dan setelah pengelolaannya baik dia akan memastikan proses demokrasi berjalan kembali, atau dia mengambil alih kekuasaan benar-benar gitu ya, dipusatkan ke dia? Ya sejarah yang akan memberikan vonisnya. Satu faktor lain yang penting di region adalah faktor Libya. Ya, seperti kita ketahui di Libya sedang ada pertarungan ya antara faksi Khalifah Haftar dengan faksi pemerintah yang diakui oleh PBB ya kan. Nah, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi ini membackup Khalifah Haftar yang belakangan ini mulai terdesak. Dan Tunisia yang
tidak dikuasai An-Nahda akan lebih kondusif untuk mendukung Khalifah Haftar. Kira-kira gitu. Makanya kemudian banyak yang mengatakan ya tidak ada alasan bahwa Uni Emirat Arab tidak terlibat dalam peristiwa ini, walaupun ya tadi so far kita belum bisa melihat bukti-bukti keterlibatan Uni Emirat Arab ini secara keras sehingga terlalu besar klaimnya kalau sekarang kita sampaikan itu. Tetapi betul bahwa ya kepentingannya align di situ. Ya karena kemudian ya nyambung sama peta yang ada di tempat lain juga ya, di Libya ya, tetangga Tunisia. Oke, kalau gitu sebagai penutup ini kali ya, kita harus belajar mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Ikhlas mungkin bisa kelas apa yang bisa kita ambil dari peristiwa krisis politik di Tunisia ini? Mungkin bisa buat negara Timur Tengah lainnya atau buat Indonesia malah. Kalau ya hikmah yang bisa diambil, ini kita menurut gue terutama dalam konteks demokrasi juga dan dalam konteks internasional, bahwa ya demokrasi itu yang pertama harus ya dibiarkan tumbuh gitu sesuai dengan yang ada konteksnya di sana. Kita nggak bisa dipaksain, nggak bisa dibuat-buat, tapi terlebih lagi demokrasi juga butuh dukungan gitu dari seluruh dunia sebenarnya. Karena dari pola yang gue lihat di Arab Spring dan di Timur Tengah ini sekarang, ya kita lihat justru yang terjadi di Tunisia, terutama dengan kaitannya dengan aktor-aktor regional gitu kan, kayak adalah another crackdown on democracy gitu. Ya yang kita lihat ya aktor-aktor regional kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Suriah juga dan lain-lain itu ya bukanlah aktor yang suka sama demokrasi gitu loh. Demokrasi menurut mereka ya demokrasi itu unpredictable, demokrasi itu ya membawa bahaya laten buat keberlangsungan rezim mereka gitu, dan itu kenapa kayak kemudian demokrasi yang ada gitu, demokrasi yang walaupun karena Arab Spring cuma sedikit banget yang jadi, cuma Tunisia doang itu juga masih mau coba dipengaruhi dan ya kalau bisa nggak ada lagi gitu ke depannya itu. Tapi di samping itu juga ya emang ini Israel ini emang dinamika politik yang ada di Tunisia, dan semuanya kembali lagi kepada seberapa pengen sih, karena kan pada akhirnya yang benar-benar menentukan keberlanjutan politik di Tunisia tuh rakyatnya sendiri kan, sistem politiknya di sana sendiri. Seberapa ingin dan seberapa yakin mereka untuk terus melanjutkan berjalan di jalan demokrasi gitu. Kalau saya ngelihatnya dari sisi keterbelahan masyarakat ya, khususnya polarisasi politik, tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya masyarakat gitu ya, pasti ada banyak ide-ide yang ada di antara mereka, pasti akan ada persamaan dan pasti ada perbedaan. Tapi ya demokrasi memberikan ruang buat kontestasi dari ide-ide yang beredar tersebut ya. Dan kalau kita menghargai, kita yakin bahwa kontestasi itu adalah jalan yang terbaik, ya kita harus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi proses demokratisasi. Ini kan juga yang kita perhatikan di Indonesia pas tahun 50-an, ketika ide tentang konstitusi negara antara kelompok Islamis seperti Masyumi dengan kelompok nasionalis yang sekuler begitu ya, yang sama-sama tidak bisa mencapai mayoritas mutlak, sehingga ya akhirnya mau tidak mau harus ada kompromi. Tapi juga dari pengalaman Indonesia juga kita harus berhati-hati melihat bahwa jika proses demokratisasi itu terlalu berlarut-larut dan orang lelah dengan proses itu, akhirnya mereka akan cenderung mencari stabilitas saja, yang akhirnya membawa kita pada rezim yang otoritarian. Dan itu yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat yang sedang mengalami proses demokratisasi. Memang demokratisasi memberikan ruang bagi kontestasi ide-ide yang ada di masyarakat, tapi ketika itu terlampau berlarut-larut, sementara kebutuhan masyarakat yang substansial seperti sandang pangan papan itu tidak bisa terpenuhi, kesejahteraan tidak kunjung membaik, ya orang akan mencari, udahlah cari yang stabilitas saja, nggak masalah dia otoritarian, tapi yang penting kita stabil, kita bisa jadi lebih sejahtera. Itu yang perlu diperhatikan juga ke dalam proses demokratisasi yang terlampau berlarut seperti di Tunisia ini. Penutup yang sangat ciamik dari Majid dan Ikhlas tadi. Oke, kalau gitu kayaknya cukup ya untuk episode kali ini. Kita udah ngobrol kayak lebih dari
lebih dari sejam, hampir sejam tentang politik Tunisia. Mudah-mudahan mencerahkan buat teman-teman pendengar. Dan kalau kalian masih mau mendengarkan hal-hal seperti ini lagi, jangan lupa follow podcast kita, Podcast Bebas Aktif, di Spotify dan platform podcast lainnya, dan ikuti semua kanal media sosial kita di @kontekstualcom. Gua Raffi, Majid, Ikhlas, dan Mas Sofwan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Bye-bye.